Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ahli ibadah, orang yang zuhud terhadap dunia. Dunia itu tak masuk ke dalam hatinya. Namanya Ibrahim bin Adham. Dia dokter penyakit hati yang merusak hati seperti riya, sombong, angkuh, takabur. Lalu datang seorang laki-laki menemui Ibrahim bin Adham, bertanya kepadanya, "Wahai Tuan Ibrahim bin Adham, aku ini pelaku dosa. Banyak sekali dosa yang saya lakukan. Kira-kira apa yang membuat aku berhenti melakukan dosa ini?" Maka Ibrahim bin Adham menjawab, "Ada 5 yang engkau lakukan. Insya Allah kau berhenti berbuat dosa. Yang pertama, kalau ada niat dalam hatimu ingin melakukan berbuat dosa maksiat, jangan makan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada niat mau berbuat dosa, jangan makan rezeki yang diberikan Allah kepadamu, insya Allah berhenti." Nasihat yang ampuh dari Tabibul Qalbi, obat penyembuh hati, obat penyakit hati. Lalu kedua, jika engkau ingin melakukan berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan tinggal di negeri yang negeri itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ada niat dalam hatimu ingin melakukan berbuat dosa, berbuat maksiat, jangan tinggal di negeri yang negeri itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tinggallah sejauh mata memandang, carilah permukaan bumi, tapi bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala di bumi, segala di langit itu milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang poin yang ketiga, jika ingin melakukan berbuat dosa, berbuat maksiat, cari tempat yang kira-kira tempat itu engkau tidak dilihat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dimanapun engkau berada, pasti Allah melihatmu. Jadi, kalau hatimu terlintas mau berbuat dosa, carilah di atas bukit, di tepi gunung, di tengah danau, di atas batu hitam yang malam, kau tetap akan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa ditangkap mata, tapi dia bisa menangkap, melihat semua yang ada mata di muka bumi ini. Yang keempat, ketika malaikat maut datang kepadamu akan mencabut nyawamu, katakanlah, "Tunggu, wahai malaikat, aku ingin bertobat dulu." Berapa banyak orang mati dalam bermaksiat, mati karena berbuat dosa, mati dalam su'ul khotimah. Yang kelima ini, laki-laki itu hampir tidak dapat mendengar perkataan dari Ibrahim bin Adham karena dia larut dalam kesedihan, karena betul-betul kunci pintu tertutup untuk berbuat dosa dari ucapan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ketika malaikat Zabaniyah datang untuk memasukkanmu ke neraka Jahannam yang sangat panas, jangan engkau pergi bersamanya. Bisakah engkau melakukan, berteriak, "Jangan, aku tidak mau untuk masuk ke dalam neraka"? Tidak bisa, karena pintu taubat sudah tutup Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa kita untuk memberhentikan pada masa itu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Mungkin ayat-ayatnya ada hadisnya, ada dalilnya, tapi untuk meramu, menjadikan sebuah formula, suatu kalimat yang menyentuh hati, mungkin tidak bisa. Kalimat yang menyentuh, mutiara-mutiara yang sangat yang indah, dirangkul dari kalimat-kalimat yang indah, itulah membuat orang tersentuh hatinya untuk
berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cerita Ibrahim Adham, seorang tabibul qalbi yang bisa meluluhkan hati seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.